Halo teman-teman, pertama perkenalkan, nama saya Slamet Jatmiko dari PTM Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu yang disebut mesin freeze. Nah, mungkin dari teman-teman sudah familiar mengenai apa itu mesin freeze, terutama teman-teman yang dari SMK. Pasti pada saat kalian SMK pernah atau setidaknya sudah mencoba mengoperasikan mesin freeze itu sendiri. Tetapi teman-teman yang dari SMA jangan berkecil hati, karena pada video kali ini saya akan membahas secara detail mengenai mesin freeze, atau setidaknya penjelasan saya ini akan dapat memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai bagaimana sih mesin freeze itu, apa sih mesin freeze itu, dan apa fungsi dari mesin freeze itu sendiri. Nah, yang pertama mengenai pengertian mesin freeze. Mungkin teman-teman dari SMK sudah mengetahui bagaimana bentuk dari mesin freeze ini. Jadi, setelah melihat sekilas bentuk mesin, kalian bisa tahu, oh ternyata mesin ini adalah mesin freeze. Tetapi, apa sih pengertian dari mesin freeze itu sendiri? Mesin freeze adalah salah satu mesin perkakas yang mempunyai gerak motor memutar, di mana gerak memutar ini digunakan untuk memutar sebuah end mill atau mata freeze, dan dari putaran end mill ini digunakan untuk menyayat sebuah benda kerja untuk membentuk suatu kontur tertentu yang kita inginkan. Mesin freeze ini juga bisa digunakan untuk membuat molding. Jika teman-teman tahu, molding adalah cetakan dari sebuah produk untuk mempermudah suatu produksi. Itu bisa dibuat di mesin freeze ini. Mesin freeze ini juga bisa digunakan untuk membuat roda gigi. Dan masih banyak lagi kegunaan dari mesin freeze ini. Yang selanjutnya mengenai jenis-jenis mesin freeze. Sebenarnya mesin freeze ini mempunyai banyak jenis. Tapi karena keterbatasan waktu yang ada, saya hanya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis utama dari mesin freeze ini. Secara garis besar, mesin freeze dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jenis mesin freeze horizontal. Kenapa disebut mesin freeze horizontal? Karena mesin ini mempunyai spindle dan mempunyai sumbu yang digunakan untuk memasang mata freeze yang terpasang secara horizontal. Mungkin untuk memperjelas penjelasan saya, teman-teman bisa melihat gambar yang telah tertera di PPT ini. Nah, teman-teman bisa melihat untuk arbor dari mesin freeze horizontal terpasang secara horizontal, dan gerakan dari mata bornya sendiri dan gerakan dari mata freeze-nya sendiri berputar secara horizontal. Nah, mesin freeze jenis ini biasa digunakan untuk membuat roda gigi. Dan jika dikombinasikan dengan mata freeze yang tepat, mesin freeze ini juga bisa digunakan untuk memperhalus permukaan suatu benda kerja. Nah, jenis mesin freeze yang kedua ada mesin freeze vertikal. Berbeda dari mesin freeze horizontal tadi, arbor dari mesin freeze vertikal ini terpasang secara vertikal, sehingga mata freeze-nya pun juga dipasang secara vertikal. Mungkin dari gambar ini saja kita sudah mengetahui perbedaan mengenai mesin freeze horizontal dan mesin freeze vertikal, di mana mesin freeze vertikal ini bisa digunakan untuk membuat sebuah pocket atau sebuah molding seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jenis mesin freeze yang ketiga ada mesin freeze universal. Bisa dikatakan mesin freeze universal ini merupakan gabungan dari mesin freeze vertikal dan mesin freeze horizontal, di mana spindle dari mesin freeze ini
bisa diatur secara horizontal maupun secara vertikal. Sehingga dengan kelebihannya tersebut, mesin freeze ini bisa digunakan untuk membuat suatu benda kerja yang mempunyai keberagaman. Salah satu kelebihan dari mesin freeze universal ini adalah meja mesinnya bisa digerakkan secara manual ataupun bisa digerakkan secara otomatis. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagian dari mesin freeze. Mesin freeze sendiri terdiri dari beberapa part atau bagian-bagian. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari mesin freeze tersebut. Bagian mesin freeze yang pertama, sesuai yang ada di PPT ini, adalah spindle. Spindle ini merupakan poros shaft yang digunakan untuk memasang sebuah mata freeze. Nah, spindle ini dipasang pada bantalan yang ditopang oleh kolom mesin, di mana putaran pada spindle ini digerakkan dengan motor yang berputar dan disalurkan tenaganya melalui roda gigi. Lalu ada panel kontrol. Dari namanya sudah jelas bahwa panel kontrol ini digunakan untuk menjalankan operasi-operasi yang ada di mesin freeze. Lalu selanjutnya ada eretan. Nah, eretan ini digunakan untuk mengatur gerakan dari meja atau bed mesin dan mengatur pemakanan yang terjadi pada benda kerja. Selanjutnya ada meja mesin. Meja mesin ini adalah tempat yang digunakan untuk meletakkan ragum, di mana di ragum ini digunakan untuk menjepit suatu benda kerja dengan kuat sehingga saat pengoperasian mesin freeze tidak terjadi goyah atau meleset pada benda kerja tersebut. Lalu ada saddle. Nah, saddle ini merupakan dudukan dari meja mesin itu sendiri. Ada feed otomatis yang digunakan untuk melakukan pemakanan secara otomatis tanpa menggerakkan eretan. Selanjutnya ada lutut atau knee. Nah, lutut atau knee ini merupakan tempat memasang spindle yang menopang meja mesin tadi. Nah, untuk mekanisme roda gigi tertutup di dalam mesin freeze terdapat pada kening ini. Selanjutnya ada alas mesin. Alas mesin ini merupakan tempat di mana mesin freeze berpijak. Jadi, alas mesin ini merupakan bagian dari mesin freeze yang menopang seluruh badan mesin freeze. Selanjutnya ada kolom mesin. Kolom mesin ini merupakan mekanisme yang mengatur dan menjalankan mesin freeze tersebut. Di dalam kolom mesin terdapat roda gigi yang tersambung dan menggerakkan mesin freeze, dan juga terdapat pompa yang menyalurkan minyak dan melumasi seluruh bagian mesin freeze sehingga dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada juga milling head, di mana milling head atau kepala mesin ini merupakan dudukan dari spindle, dan di dalam milling head ini terdapat mekanisme yang menggerakkan spindle dan berfungsi meneruskan gerakan dari motor mesin ke spindle. Nah, yang selanjutnya ada perlengkapan mesin freeze. Sebenarnya perlengkapan mesin freeze ini juga ada banyak, tetapi saya hanya akan menjelaskan 7 perlengkapan mesin freeze yang utama. Yang pertama ada arbor.
arbor merupakan pengait antara end mill dengan mesin freeze. Jadi arbor inilah yang menghubungkan end mill dengan mesin freeze. Nah, yang selanjutnya adalah support arbor. Sesuai dengan namanya, support arbor berfungsi untuk mensupport kerja dari arbor itu sendiri. Support arbor berfungsi untuk menopang bagian ujung arbor sehingga saat pengoperasian mesin freeze, putaran yang tersalur pada end mill menjadi lebih stabil. Selanjutnya ada cekam kolet. Nah, cekam kolet ini berfungsi sebagai pengikat antara arbor dengan mesin freeze itu sendiri. Lalu ada ragum. Nah, untuk ragum ini pasti teman-teman semuanya sudah kebanyakan mengetahui. Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja sehingga saat pengoperasian mesin freeze, benda kerja tidak meleset ketika ditabrak atau disayat oleh end mill. Yang selanjutnya ada meja putar. Meja putar ini berfungsi untuk membagi jarak alur, membentuk radius, dan juga untuk membagi bidang yang punya sisi beraturan maupun tidak beraturan. Selanjutnya ada tailstock atau kepala lepas. Nah, tailstock ini berfungsi untuk menopang benda kerja. Caranya dengan mengaitkan tailstock ini dengan meja putar. Nah, sehingga saat benda kerja dikenai end mill, dikenai penyayatan, maka benda kerja tidak akan mudah goyah. Nah, yang terakhir ada kepala pembagi. Kepala pembagi ini difungsikan sama dengan meja putar, tetapi kepala pembagi ini bisa membagi sisi lebih banyak dibandingkan meja putar itu sendiri. Nah, kepala pembagi inilah yang biasanya digunakan untuk sebagai alat bantu untuk membuat sebuah roda gigi. Nah, yang selanjutnya ada pisau freeze. Pisau freeze sendiri terbagi ke dalam banyak jenis. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 dari berbagai jenis tersebut. Yang pertama ada mesin freeze modul gear. Dari namanya saja kita sudah mengetahui pisau freeze modul gear ini adalah pisau freeze yang digunakan untuk membuat sebuah gear. Dan yang kedua ada pisau freeze ball nose. Dari kontur pisau freeze ball nose ini bisa saya katakan bahwa pisau freeze ball nose ini digunakan untuk membuat sebuah radius. Lalu pisau freeze yang paling sering digunakan yaitu ada pisau freeze flat end mill. Pisau freeze ini bisa digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan. Pisau freeze ini bisa menghaluskan permukaan, bisa juga untuk membuat sebuah kontur, dan juga bisa digunakan untuk membuat pocket. Dan pisau freeze ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah bentuk tak beraturan maupun beraturan. Nah, yang terakhir mengenai prinsip kerja dari mesin freeze itu sendiri. Secara garis besar, prinsip kerja dari mesin freeze itu sendiri adalah end mill-nya atau alat potongnya lah yang berputar. Benda kerja yang terpasang di ragum kita gerakkan menuju end mill tersebut dan terjadilah penyayatan. Jadi, jika ditarik kesimpulan, maka pisau potongnya lah yang berputar dan benda kerjanya diam. Nah, mengenai perputaran pisau potong ini, ada 2 metode dari perputaran ini. Ada up milling dan down milling. Bisa dilihat di PPT untuk pemakanan up milling dan down milling.
Nah, untuk mempermudah menghafal upmailing dan downmailing ini ada sebuah trik. Karena arah feedingnya yang berbeda, untuk menghafal mana upmailing dan mana downmailing, kita bisa mengumpamakan jika upmailing arah pemakanannya seperti orang yang sedang mensekop. Jadi arah pemakanannya ke atas. Untuk yang downmailing sendiri, untuk feedingnya mengarah ke bawah seperti orang yang sedang mencangkul. Jadi untuk upmailing seperti orang yang mensekop untuk pemakanannya, dan downmailing seperti orang yang mencangkul untuk pemakanannya atau feedingnya. Sekian video presentasi dari saya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.